Mulai live malam hari ini. Jadi besok itu aku belajar, kalian akan belajar banyak banget tentang mindset super trader dan juga metodenya pastinya, dan beberapa case study dari apa yang kita sudah pernah trading kan. Pokoknya buat pemula banget, besok buat pemula. Namanya juga M-Trade Start baru ya. M-Trade Start baru 2026 buat pemula, teman-teman. Ya, jadi teman-teman semuanya perhatikan di sini. Ini IHSG-nya hari ini merah-merah tipis, tapi sekali lagi aku nggak terlalu peduli IHSG, dan kalian pasti juga sudah tahu itu. Saya sudah bahas itu berkali-kali karena penggeraknya seringkali bukan saham-saham big caps, dan aku lebih fokus pada saham per sahamnya. Hari ini transaksinya tidak sebesar kemarin, dimana kemarin total 29T, dan kemarinnya lagi atau hari Rabu itu 36,8T, hari ini transaksinya 27,4T, di mana transaksi di pasar reguler itu sekitaran 25,4T, ada Bumi, Mina, Antam, dan di negosiasi ada 2T, ada Dewa, BCIC, dan Arko, di mana transaksi ini termasuk ramai atau enggak kalau dibandingin dengan tahun pasca pandemi 2022-2023 kemarin dan 2024 ya. Ini jauh lebih ramai. Jadi setelah pandemi itu pandeminya sempat ramai, terus kemudian sepi ya gitu, kayak rata-rata transaksi hariannya cuma 14T kayak gitu-gitu. Aduh, sepi banget deh pokoknya, parah lah. Nah, jadi sekarang udah mulai rame lagi. Dan yang bikin rame ya saham-saham yang sering kita bahas. Oke, kita mau bahas dulu beberapa saham yang aktif dan termasuk saham-saham properti. Aku mau bahas saham properti, grup MNC, dan pertanyaan-pertanyaan kalian tadi yang aku udah catat. Tapi aku kepengen ngebahas tentang makro dulu ya. Oh, sebelumnya hari ini asing net sell 58 miliar doang sih gitu. Jadi yang di net sell ada saham Bumi 519 miliar. Tapi Bumi masih menempati top transaction nomor 1, 3,4T. Kemarin dia juga menempati top transaction 1,6T, dan kemarinnya lagi 2,8T. Transaksinya gede di Bumi ini, kayaknya ambisius banget buat naik kasta di MSCI, dan kita bisa nebeng. Oke ya, terus hari ini asing net sell 58 miliar ya, jadi ada net sell terbesar di saham Bumi 519 miliar, terus BMRI 119 miliar, AMMN dan BBNI, dan juga Bull. Nah, aku mau update ada beberapa kabar makro yang sebenarnya cukup bikin surprise gitu loh. Jadi ngeri-ngeri sedap juga gitu ya. Jadi Donald Trump ini makin berani, makin ke belakang tuh makin berani. Jadi Donald Trump ini dia tuh yang pertama kan nangkep presiden Venezuela, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Trump selain nangkep presiden Venezuela, dia juga mau melakukan hal yang serupa pada beberapa negara lain ya. Jadi salah satunya Meksiko, kayak gitu beberapa hari kemarin udah aku bahas. Kemudian yang berikutnya, Trump mau Amerika keluar dari PBB. Pas ditanya, lu apa kamu nggak mau ini ngikutin aturan? Oh, mau kok, kita akan ngikutin aturan ya, tapi aturan siapa? Aturannya dia sendiri. Jadi dia nggak mau diatur, kira-kira seperti itu ya. Intinya dia nggak mau diatur. Dan yang terakhir, yang kabar yang menarik adalah Trump itu mau bayar ya, jadi Amerika berencana untuk membayar warga Greenland antara 10.000 hingga 100.000 US dollar, sekitar 168 juta sampai 1,6 miliar rupiah untuk setiap orang yang bersedia memisahkan diri dari Denmark dan bergabung dengan Amerika ya. Nah, proyek ini tuh buat apa sih sebenarnya? Dan dia tuh ngabisin hingga 6 miliar US dollar atau sekitar 101 triliun kalau seluruh penduduk Greenland yang berjumlah 57.000 orang itu setuju. Nah, kenapa? Karena Trump melihat Greenland ini sebagai wilayah yang strategis, kaya mineral, yang penting untuk kepentingan AS. Sebenarnya ini adalah solusi yang dipilih Trump, yang dilakukan Trump, karena Trump itu Amerika tertekan karena China pelit, jadi pelit rare earth. Nah, bargaining powernya China itu kan rare earth ya sebenarnya. Jadi Trump tuh nggak bisa perang dagang dengan China karena ya itu tadi, butuh rare earth, butuh mineral. Maka dari itu Trump berusaha dengan segala macam caranya bagaimana menyelesaikan mengambil solusi atas masalah itu, termasuk juga kebutuhan minyak untuk menekan inflasi supaya produksi minyak semakin banyak. Kemarin dia ya menangkap presiden Venezuela ya dengan segala macam alasan macam-macam gitu.
Oke, jadi kenapa Greenland? Greenland itu di sana ada rare earth seperti yang aku bilang tadi, ada akses energi dan jalur Arktik. Nah, jalur Arktik ini adalah jalur yang strategis banget karena ada akses langsung ke rute perdagangan global yang cepat dan lebih efisien gitu. Nah, jadi ada beberapa saham Amerika yang potensi diuntungkan dan ini akan lebih dibahas di M-Trade US Academy. Nanti akan dibahas di M-Trade US Academy, akan di broadcast ya di our team, jangan lupa ya. Jadi ada CRML, MP, itu rare earth dan juga kemandirian supply chain di situ. Dua perusahaan itu memimpin produksi rare earth di Amerika, penting buat teknologi tinggi, militer dan juga energi. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman saat ini saham-saham yang trending di Amerika bukan cuma saham-saham yang dari sektor teknologi atau oil, tapi saham-saham dari sektor pertahanan juga banyak yang menguat gitu. Nah, terus kemudian ada juga LMT atau Lockheed Martin, itu perusahaan yang berfokus di sistem pertahanan dan juga keamanan Arktik, itu juga diuntungkan. Terus kemudian CAT atau Caterpillar itu adalah perusahaan yang produksi alat berat dan konstruksi di wilayah ekstrim, itu juga diuntungin. Nah, kemudian ada Teck Resources di Amerika yang menambang logam industri seperti tembaga untuk elektrik dan juga green energy, itu juga diuntungin. Ada XOM atau Exxon Mobil yang juga terlibat dalam produksi energi di Arktik dengan rute logistik baru, itu juga diuntungin. Nah, saya minta tolongnya di our team yang dengar ini, saya minta tolong saham-saham yang saya sebut tadi tolong dibahas di M-Trade US Academy malam hari ini. Kalau ada yang bagus silahkan di review by, kalau tidak oke, boleh dikasih keterangan aja gitu ya. Jadi kasih tahu apa aja ini. Oke. Oke. Nah terus dikit lagi ya kita bahas tentang makro sebelum kita masuk ke saham-saham Indonesia, karena penting kita tahu ini. Dan kalau misalkan kondisi geopolitik masih memanas seperti ini, bukan tidak mungkin sektor komoditas makin moncer ya, dan konglo-konglo itu punya saham komoditi tidak hanya oil tapi juga emas, nikel, macam-macam. Tembaga itu selain didorong karena ya para konglo kepengen emitennya mungkin masuk ke MSCI, didorong juga karena faktor global gitu ya. Jadi faktor geopolitik, harga komoditas seberapa bisa naik gitu. Nah, terus Trump itu juga mau naikin anggaran pertahanan tahunan lebih dari 50% gitu. Nah, jadi ada rekor belanja militer baru di Amerika. Dan ada beberapa saham di Amerika yang diuntungkan di situ, yaitu ada HII atau HII ya, LMT. Ini sedikit banyak saya bahas US stocks juga. Jadi HII itu potensi memperbesar dan modernisasi kekuatan laut Amerika. Jadi saat ini saham ketahanan Amerika tuh lagi trending. Kemudian LMT ya, jadi dia diuntungkan karena jadi kontraktor utama jet tempur F-35. Kemudian ada NOC, dia memperkuat prospek NOC karena portfolio terkait langsung dengan program priority pertahanan Amerika. Dan juga GD itu mendorong permintaan sistem pertahanan udara dan rudal. Nah, kemudian ada RTX, yang RTX ini dia mendukung ekspansi kekuatan laut dan juga darat Amerika gitu, dan menguntungkan GD gitu ya, melalui bisnis galangan kapal dan sebagainya. Oke, saya mau kasih satu note dulu buat teman-teman semuanya. Sudah jadi satu tanggung jawab kita di M-Trade untuk kita mereview saham-saham apapun itu, dari sektoralnya, mana yang aktif, mana yang nggak aktif gitu ya, dan mana yang sektor yang potensial anginnya lagi situ, mana yang enggak. Dan itu akan dibahas semuanya di M-Trade US Academy. Semua yang saya ngomongin malam hari ini, saya minta tolong. Oke, tapi saya mau kasih tahu satu hal buat Bapak Ibu semuanya. Seperti halnya ketika saya mereview saham rokok, saya selalu bilang mau beli atau enggak, it's your call gitu ya. Jadi nyaman atau enggaknya dengan value hidup kamu, silahkan. Dan ini saham-saham pertahanan, mungkin kamu mikir, gila lu beli saham pertahanan Amerika, mendukung perang ya gitu ya, perang kan membuat banyak orang menderita gitu. Enggak sih, bukan maksudnya ke situ, just review aja. Jadi kalau nggak nyaman ya nggak usah beli ya. Nah, jadi arahnya di Amerika seperti itu, dan Amerika ini menarik, saham-sahamnya kayak nggak ada habisnya, trendingnya tuh nggak ada habisnya gitu. Jadi dari berbagai sektor. Sebenarnya saya mulai berhati-hati, kita M-Trade US mulai berhati-hati dengan adanya carry trade dari Jepang, di mana
Jepang tuh udah mulai naikin suku bunga. Banyak pihak yang pakai duit dari Jepang, pinjam duit dari Jepang, kemudian beli saham di Amerika ya, atau investasi apapun di Amerika karena returnnya lebih tinggi. Nah itu bisa jadi agak berkurang, dan kalau berkurang uang keluar misalkan dipakai buat ngembalikin duit pinjaman Jepang, atau bunganya jadi makin tinggi di sana kan ya, suku bunganya naik ya di Jepang ya. Nah itu jadi bisa mengurangi likuiditas di Amerika, tapi kok sampai hari ini belum terlihat gitu ya, dan malah ngegas terus gitu sama Amerika. Oke ya. Oke, malam hari ini ada NFP jam 8:30. Hati-hati untuk trader komoditi dan juga trader forex. Nanti 8:30, semoga saya nggak lupa saya bahas tentang NFP ini. Kemudian kita mau bahas inflasi China. Mungkin saya share chartnya sedikit di sini teman-teman yang di TokTok dan di YT sebelum saya bahas saham per saham. Kita lihat inflasi China hari ini bagaimana kabarnya. Naik 0,7%, dari 0,7% jadi 0,8%. Itu secara tahunan, dan secara bulanannya itu naik setelah dia mengalami deflasi. Chartnya seperti ini yang di TokTok, yang di YT ke Igoi aku @ellenmay_official ya. Jadi setelah deflasi minus 0,1 dia jadi naik 0,2 gitu ya. Jadi naik 0,2 artinya ada sedikit ekonomi di China lebih panas gitu, dan nggak terlalu slow down, nggak terlalu melambat, kira-kira seperti itu ya. Jadi potensi ekonomi Indonesia sendiri bagaimana proyeksinya di Indonesia gitu. Jadi secara umum ekonomi Indonesia tuh diperkirakan oleh Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita tuh masih tumbuh positif, meskipun ada sedikit penurunan dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya. Nah, pada kuartal keempat 2025 pertumbuhannya tuh diperkirakan mencapai 5,45%. Secara tahunan itu lebih tinggi memang dari kuartal sebelumnya. Di kuartal 3 itu pertumbuhan tahunannya 5,04%. Tapi lebih rendah sebenarnya ya, angka 5,45% di kuartal 4 tuh lebih rendah daripada target yang diperkirakan 5,67% secara tahunan. Masih tumbuh tapi lebih rendah. Nah, jadi untuk sepanjang tahun 2025 pertumbuhannya juga diperkirakan mencapai 5,12%, sedikit di bawah target APBN yang mencapai 5,2% secara tahunan. Kalau kalian pusing dengan angka-angka ini, nggak usah peduliin, pokoknya masih bertumbuh tapi lebih rendah daripada ekspektasi gitu ya. Nah, bagaimana dengan tahun 2026? Tahun 2026 juga masih banyak tantangan di Indonesia, demikian pula di global, tapi sebetulnya harusnya Indonesia itu menjadi salah satu negara yang diuntungkan dengan kondisi Amerika dan China yang lagi perang dagang seperti ini. Ada diuntungkan. Kenapa? Karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam. Nikelnya itu 50% kontribusinya buat dunia gitu, seperti yang saya sempat katakan. Oke, mari kita bahas sedikit tentang indeks keyakinan konsumen atau Consumer Confidence Index di Indonesia. Teman-teman, aku bahas makro sedikit sebelum kita bahas saham per saham. Besok kalau kamu ikut webinar M-Trade Start, kamu nggak perlu kok belajarin makro kayak gini. Webinar M-Trade Start besok aku jamin sangat mudah untuk pemula. DM aku EMTRADESTART di Igoi. Nanti akan dikasih linknya untuk kalian bisa daftar melalui Igoi aku. Nah, ini perhatikan di sini Indonesia Consumer Confidence Index ini masih di atas angka 100 meskipun dia agak turun dari 124 ke 123,5, turun sedikit tapi masih di atas angka 100, berarti konsumen masih cenderung optimis ya. Nah, terus kita mau mencermati jadwal MSCI di 2026 ya, pengumuman MSCI rebalancing ya. MSCI Februari 2026 Index Review itu tanggal pengumumannya dicatat tanggal 10 Februari dan efektif date-nya tanggal 2 Maret 2026. Dan mendekati tanggal-tanggal ini, mendekati tanggal pengumuman ini saham-saham kesayangan kalian yang tadi sempat beberapa disebut itu akan semakin ngegas. Cuman di sini juga saya mengingatkan teman-teman semuanya, tolong jangan terlalu terburu-buru apalagi ngehajar di atas ya. Jadi mungkin tahan dulu aja gitu, jangan kalau mau masuk ya nitip sendal, karena however yang menang adalah yang beli di bawah, yang menang adalah yang beli di bawah ya. Jadi yang punya modal bawah gitu, siapa yang mereka akumulasi di bawah ya pasti the whale-nya. Dan M-Trade sebenarnya juga dapat modal bawah kayak Bumi itu dapat 200% lebih sekarang gitu. Jadi ilmunya pakai metode super trader, pakai chart aja, nggak usah pakai bisik-bisik
bandar sana sini. Bisa kok semuanya dibaca dari chart dan kita masuk bareng The Whale atau BD itu tadi, dan keluar bareng The Whale. Lu kok bisa dibaca, lu bukannya digambar, gambar aja. Oke, kemudian saya lanjutkan jadwal berikutnya. MSCI Mei 2026 Index Review, announcement date-nya tanggal 12 Mei dan effective date-nya tanggal 1 Juni 2026. Oke, terus kemudian yang ada di Agustus dan di November, tapi itu udah terlalu jauh, jadi perhatiin yang bulan Februari aja. Nanti kita akan bahas untuk saham-saham yang potensi masuk MSCI. Itu tadi sebenarnya kemarin saya udah bahas ya, mau diulang toh. Mau diulang kah? Oke, ya jadi Bumi Petro diprediksi bakalan masuk MSCI, teman-teman. Mari kita lihat ya. Sambil menjawab pertanyaan kalian, yang pertama aku jawab Bum Bum. Setiap hari kayaknya banyak banget pertanyaan Bum Bum. Bum Bum ini dia sideways-nya nggak akan lama dan ada potensi dia bakalan bisa naik lagi guys, karena pattern volumenya juga masih sangat konvergen sekali. Ya, jadi ini lihat aja volumenya ini masih sangat konvergen sekali. Ya, perhatikan di sini ya, ini naik, ini turun, harga turun, volume turun, ini masih konvergen. Bahkan sampai per hari ini pun ini masih konvergen. Sehingga kita di M-Trade masih mencermati ini untuk trading jangka pendek, untuk masuk trading jangka pendek. Sementara itu trading jangka menengahnya kita sudah dapat di harga bawah. Cuannya Bumi M-Trade 200 sampai 260%. 200 sampai 260%, dan ini dari bulan Oktober kemarin ngumpulinnya. Oke, kesimpulannya jangka menengah kita masih akan hold terus, dan kemudian jangka pendeknya kita lagi nungguin another breakout di area 472 atau 450-an. Tapi teman-teman semua hati-hati ya. Kenapa? Karena ini sudah di ketinggian sekali lagi. Kalau kita M-Trade ada masuk untuk jangka pendek, itu sifatnya buat cuan bungkus aja, buat swing trading aja. Oke, terus kemudian yang berikutnya kita mau bahas saham Petro. Petro ini gas terus. Nah, ini kemungkinan besar Bum Bum bentuknya bakalan kayak gini. Jadi aku bukan encouraging kalian untuk beli di atas, pasti ini ada resikonya sendiri. Cuman kalau kalian nanya, bakalan masih bisa naik gitu aja sih. Ya, jadi kalau untuk Petro ini juga sebenarnya sudah ketinggian, tapi kalau kalian penasaran mau ngicip dikit-dikit, mindsetnya adalah kalau kalian siap dia turun sekitar 20 atau 30% gitu aja. Money managementnya belinya sebanyak itu atau sesedikit itu. Ya, ini 15% supportnya ya, nggak tahu barangkali kalau bisa retrace sampai di sini. Tapi kemungkinannya kecil banget untuk retrace di situ ya. Oke, mari kita bahas Dewa ya. Jadi kita akan bahas Dewa juga, teman-teman. Oke, Bumi itu bentuknya bakalan kayak Dewa di sini. Bakalan kayak Dewa di sini nih. Ini. Jadi sekarang kan sideways ya. Dia sideways pendek dan bisa potensi breakout lagi. Hati-hati ya, teman-teman ya. Kita nggak suka beli di ketinggian atau di pucukan. Cuman kalau kalian nanya masih bisa naik lagi. Jadi yang punya barang bawah bisa di hold ya. M-Trade juga masih ngehold ini gitu. Terus BRMS ya, BRMS itu masih BRMS ini udah masuk MSCI sebenarnya ya, jadi biar bertahan aja. Jadi kalau perkiraanku ini nggak terlalu kencang naiknya, masih bisa naik tapi nggak terlalu kencang naiknya gitu. Terus kemudian Antam ini juga potensi. Antam ini juga potensi ya. Oke, ini gambarnya bakalan kayak gimana?
Kemarin dia sempat breakout cakep nih, jangan dihapus guys. Saya ada gambar garis merah. Maksudnya saya ngomong sama tim saya, hehe. Sambil ngomong, kenapa? Kalau saya nunggu nanti, ntar lupa deh. Ya, jadi Antam kemarin sempat breakout, tapi saya juga ada bahas di sini. Oke, ini juga resistance antara 3630 sampai 3930 ya. Jadi di area ini dia potensi memang ketahan, gampang ketahan dikit. CCL keikutan NFP. Saham Indonesia dulu ya, NFP-nya nanti dulu, aku bahas nanti ya. Kalau NFP lebih ke trading forex dan trading komoditi. Oke. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan di sini, ini gimana patternnya Antam, dia bakalan sideways dikit kira-kira kayak gini dan bisa lanjut naik lagi. Simpelnya kayak gitu. Oke ya. Terus kemudian tadi kalian nanya MBMA. Jadi Bumi itu udah di small cap ya. Kalau Bumi, Petro tuh dianggap sebagai kandidat terbesar kedua standard cap ya. Terus aku mau lihat MBMA ya. Bentar ya. Dewa potensi masuk ke small cap ya. Antam bisa naik kelas ke global standard index kalau harganya bisa bagus di atas 43. Terus kemudian Petro dan Bumi bisa potensi naik ke global standard index juga. Cuman sejujurnya saya nggak terlalu peduli dengan sentimen-sentimen kayak gitu. Kita tetap fokus ngeliatin chart dengan metode super trader. Nah, kalau MBMA ini patternnya bakalan gimana? Dia bakalan sideways dikit. Paling rendah di 590 tapi bisa naik lagi gitu ya. Jadi kalau mau beli tunggu di dekat 590. Jadi masih normal-normal aja turunnya. Kira-kira seperti itu. Nah, terus aku mau bahas sedikit untuk saham perkapalan. Jadi saham perkapalan ini kemarin kan ada yang kita sempat bahas juga ya. Oke, lihat ini agak ketinggian, wait and see dulu, tunggu retracement dulu, baru tarikan pertama, besar kemungkinan dapat retracement. Kalau udah tarikannya jauh, biasa nggak ada retracementnya ya. Jadi ini Humi ini juga bakalan ada retracement dan kebanyakan liquidity-nya masih kecil, jadi resikonya gede untuk saham-saham perkapalan ini. Temas kebetulan ini udah retrace duluan, jadi bisa di watch, tapi sekali lagi hati-hati, resikonya lumayan gede. Kemudian Buana lintas lautan ini juga udah ketinggian teman-teman, masih bisa naik tapi ketinggian. Saya rangkum saham-saham ini resikonya memang jauh lebih besar, masih lebih besar. LP ini udah retrace juga, jadi yang udah retrace tadi ada Temas dan LP yang udah turun, cuman ini resikonya gede ya teman-teman ya. Aku lebih prefer untuk saham-saham yang tadi gitu. Terus kemudian BBRM ini juga agak ketinggian, kalau mau tunggu retracementnya dulu aja seperti Temas tadi. Terus kemudian Nelly, si pelayaran Nelly Dwi Putri TBK ya, ini dia juga udah retrace 3, jadi Temas, LP dan Nelly. Terus kemudian SMDR teman-teman ini juga udah retrace, yang lagi retrace tuh Temas, LP, Nelly dan SMBR. Temas, LP, Nelly dan SMBR, tapi ini bukan satu buy sell recommendation. Memang lagi rame. Terus kemudian sebelum saya bahas saham-saham lainnya, saya kepengen ngebahas saham properti. Sebenarnya tema malam hari ini tuh properti ya. Sektor properti itu diuntungin dengan PPN ditanggung pemerintah 100% ya. Jadi diuntungin dengan PPN ditanggung pemerintah 100%.
Nah, saham properti yang jalan belakangan ini kemarin sih sebenarnya start aktif dari SSIA dulu. Kalau ini properti industrial sebenarnya bukan residensial. Teman-teman bisa perhatikan di sini, ini nggak kelihatan tapi kalau ngelihat pattern super tradernya, ini sebenarnya chartnya masih konvergen antara price and volume. Di sini dia masih konvergen sekali gitu. Jadi ini ada sideways manis di sini ya. Ini perjalanan normal ya. Kalau kalian nanya sebenarnya aku ngelihat ini tanda akumulasi gitu. Jadi masih ada tanda akumulasi di sini. Masih boleh beli atau enggak? Sebenarnya lebih bagus kalau dapat di 1720 tapi kalau misalkan nggak dapat di 1720 1800 aja juga oke. Kemudian selain SSIA kita mau lihat BEST. BEST hari ini breakout teman-teman. Nah, M-Trade sudah dapat duluan di 15 Desember kemarin, tepatnya di harga 110 dan dia mulai aktif di situ. Hari ini sebenarnya dia confirm menuju stage 2 atau uptrendnya, anginnya mulai kenceng ke atas BEST. Kalau kalian punya hold dulu aja dan mungkin 1-2 hari siap-siap profit taking buat yang jangka pendek. Yang jangka menengah hold dulu, kalau belum punya tunggu aja turun sampai 120-an dulu, mungkin itu akan lebih aman buat kalian yang belum punya. Kemudian aku akan bahas buat APLN ya, APLN. Oke, APLN itu dia menuntaskan penjualan mall melalui anak usahanya PT Sinar Menara Delhi gitu. Nah, tapi kalau menurut aku sih ini bukan masalah sentimen itu ya, bukan masalah sentimen internal karena sektor ini juga jalan dan ini sebenarnya saham properti yang kecil-kecil banget. Kita ada review buy waktu itu di 3 Desember pas dia breakout pertama. Kemudian dia sideways manasin mesin dan di sini kelihatan sideways-nya cakep ya. Ini sideways-nya cakep di tanggal 3 Desember, terus kemudian di tanggal berapa nih? 15 Desember, ini 6 Januari kelihatan ada aktivitas yang positif di APLN. Dan per hari ini memang breakoutnya kencang banget, M-Trade udah ada duluan, maka dari itu teman-teman yang join M-Trade kalian harus pahami M-Trade Academy-nya supaya ketika Anda beli saham kemudian ada sideways-nya sedikit beberapa hari, itu nggak putus asa, nggak stres. Kalau misalkan kalian nggak memahami M-Trade Academy-nya, kalian nggak ngerti sistemnya, itu bisa stres teman-teman semua gitu ya. Jadi mentalnya yang mesti harus dilatih dengan cara apa? Memahami ilmunya. Pertanyaannya APLN hari Senin nanti bakalan gimana? APLN Senin nanti masih bisa naik. Sebenarnya aku paling nggak suka kalau disuruh ngeramal hari per hari karena time frame kita ketika kita trading itu time frame-nya lebih ke agak jangka menengah ya. Jangka menengah tuh paling nggak ya minimal 1 bulan lah gitu. Jadi ini Senin itu dia mau turun mau naik, arahnya sebenarnya uptrend gitu. Ada potensi dia bentuknya begini. Naik dikit, terus dia sideways. Kayak ini. Kayak di sini yang ditok-tok yang dietnya ke Igoi aku Ellen_Score official. Abis itu naik lagi. Kemudian ada saham Alam Sutra Realty. Misalnya sepasang sepaket, kalau APLN gerak, ASRI gerak, dan sebaliknya kalau ASRI gerak, APLN gerak. Hari ini ASRI-nya dia juga gerak, tapi nggak sekencang APLN ya, dan ketahan di resistance kuat antara 184 sampai 186. Tapi kita melihat kecenderungan yang sama dengan ASRI, di mana dia potensi breakout dari 186, meskipun breakoutnya ada sideways-nya juga gitu ya. Karena kita ngelihat di sini patternnya juga sudah mulai akumulasi dari tanggal 18 November gitu. Nah jadi kalau kalian nanya strategi bandarmologi atau gimana, sebenarnya semuanya sudah terangkum dalam metode super trader yang besok teman-teman bisa pelajari jam 10 pagi. Join di M-Trade Start, di M saya EMTRADESTART, akan dibantu oleh tim saya, dikasih link daftarnya dan kalian isi ya. Yang belum punya bagaimana ASRI, kalau ada retracement 169-170-an itu lebih aman buat kalian. Terus kemudian mari kita lihat untuk saham properti yang lain. Ini ada saham properti SMRA.
Dia lagi menyetor modal ke 5 anak usahanya dia ya, tapi kita ngelihat ini memang sektoral yang lagi aktif jalan, dan juga suku bunga diturunin terus, itu memang sentimen positif juga untuk sektor properti. Nah, biasanya properti ini pasangannya sama banking. Kalau banking gerak, properti gerak, dan apalagi kalau kaitannya dengan suku bunga gitu ya. Kalau kaitannya suku bunga turun, biasanya yang sensitif dengan suku bunga tuh dua sektor ini gitu. Dan memang properti saham-sahamnya tuh memang lagi murah banget, secara valuasi juga lagi di bawah gitu. Pertanyaannya, apakah saham properti bisa bergerak secepat saham komoditi? Mungkin dalam jangka pendek ini kan ada breakout ya, tapi kok intuisi saya M-Trade mengatakan bahwa tetap saham komoditi yang nanti akan lebih cepat naiknya gitu. Apalagi dari konglo-konglo yang memang punya keinginan besar masuk MSCI, dan kalian tidak perlu ngecekin kriteria masuk MSCI apa, saham yang bakal masuk MSCI apa. Yang penting apa? Yang penting usahanya. Selama mereka masih berusaha tuh sahamnya masih naik, guys. Gitu. Dan itu bisa dipantau semuanya melalui metode super trader yang bukan sembarang sekedar lihat chart atau analisis teknikal doang. Mari kita lihat saham SMRA. Jadi kalau kalian belum punya SMRA, kalian mau nunggu sekitar 396 atau sampai 392, itu oke banget guys ya. Jadi, tapi disclaimer ya, tetap harus ada manajemen risiko. Nah, SMRA juga arahnya ke atas meskipun perjalanannya masih akan ada sideways-nya, tapi dia arahnya bisa menuju ke atas gitu. Kemudian BEST tadi saya sudah bahas, dia memperkuat daya saing MM2100 dengan pengembangan BEVA Industrial Hub ya. Jadi itu tadi yang menarik. Terus kemudian aku mau balik dikit ke metals atau masih ke properti ya. Yang di TokTok yang di ke Igoi aku _official. Mari kita lihat saham CTRA belum gerak ya, ini juga bagus, bisa di watch juga. Kemudian saham Pakuan Jati yang ini juga akan menjadi watchlist kita untuk hari Senin nanti, kira-kira seperti itu. Wah, dapat bocoran. Nah, kalau di M-Trade bukan dibocorin lagi ya, kalian dikasih tahu dan kalian nanya, kita jawab ya. Dan ngejawabnya berdasarkan sistem yang ada. Jadi kalau kalian di grup-grup diskusi seperti itu kan setiap orang punya pandangan masing-masing. Kalau kalian nanya ke M-Trade, itu bukan nanya ke grup diskusi lagi, tapi nanyanya ke kami. Jadi kami jawabkan. Kok bisa jawabnya pakai sistem guys, banyak. Dan tidak hanya sistem teknologi, tapi manusia juga ya, dijawabin teman-teman. Oke, terus kemudian aku mau ngebahas dikit tentang Antam. Ya, Antam ini dia bersama dengan IBC dan CATL, ini memulai produksi baterai kerjasama dengan CATL. Dia akan mulai produksi baterai kendaraan listrik pada first half 2026 dan ngedukung posisi Antam dalam ekosistem EBT. Ini bagus. Jadi aku masih optimis dengan Antam. Biasanya kita lihat dari chart metode super trader doang, tapi kalau kadang-kadang tuh aku pakai fundamental sebagai apa ya? Sebagai pelengkap gitu ya. Sebagai pelengkap. Jadi bukan ayam goreng dengan lalapan lagi, tapi kalau minum teh itu ada cookiesnya misalnya kayak gitu. Jadi kita ngelihat harga emas naik, harga nikel juga belakangan ini naik, dan itu positif buat Antam sampai tahun 2026 ke depan gitu. Cuman penentu kita benar-benar pakai metode super trader. Kadang kinerja bagus malah harga saham turun, bisa nggak sih? Udah terjadi berkali-kali pada berbagai macam saham dan sebaliknya. Oke, mari kita lanjutkan dengan saham yang lain. Banyak emiten mau buyback di 2025, 2026. Bentar ya. Oke, yang mau buyback di 2025, 2026 kita bahas kalian dengan chartnya bagaimana, metode super tradernya bagaimana. Toba 24 Desember sampai 24 Maret 2026 dia buyback 586 M. 3 hari yang lalu, 2 hari 3 hari yang lalu ada breakout di sini.
dan ini bakalan ada sideways dikit. Aku nggak terlalu optimis dengan Toba ini, tapi ada potensi dia bisa naik, cuman ada sideways-nya, mesti harus sabar menanti. Kenapa? Karena dia balik di stage 1 lagi, dia belum strong breakout menuju ke uptrend, kira-kira kayak gitu. Kemudian Kalbe Pharma, ini ada buyback 250M, tapi saham ini tuh banyak sideways-nya, jadi kalau buat trading kayaknya kurang greget gitu. Dia mau buyback 950M. Dan kalian kalau beli jangan di ketinggian, sebaiknya ada tunggu retracement 700-an sedikit ya. Bisa jadi dikasih, bisa jadi enggak, tapi yang penting kalian jangan ngejar di atas. AMRT mau buyback 1,5 T. Chartnya nanti ini ini ada reversal, cuman kayaknya nggak kuat deh. Jadi aku mau milih saham-saham lain yang lagi ada gasnya sekarang, ada anginnya. Kemudian ASI dia mau buyback 2T 3 November sampai 30 Januari, dan trennya memang udah naik, tinggal ngehold aja sebenarnya. Terus kemudian UNTR ini dia mau buyback juga, dan kalian kalau mau buy UNTR di 30 ribuan aja, bisa ada retracement, jadi jangan di atas. Kemudian BBHI aku masih ngebahas saham-saham yang mau buyback, itu 200 M nggak oke chartnya. Terus Tebik 3M-an kecil, pas retrace banget sebenarnya, tapi kayaknya wait and see dulu aja. Terus kemudian BBCA ada buyback juga 5T ya, masih sideways aja chartnya. Kalau buat trading kok kurang seru, lebih ke investing BBCA. Kemudian ada saham Maha ya, Maha. Ini buat yang suka BPJS, seru, beli pagi jual sore, tapi resikonya tinggi. Kalau Harum ini bagus, mau beli kalau bisa ada retracement di 1090 sampai 1100, itu lebih oke. Mtrade udah ada di bawah ya guys ya, keselak. Cuan 11%-an. Terus kemudian TOWR itu juga buyback. Aduh banyak banget saham buyback, tapi dia bakalan sideways dulu. Kemudian MTEL juga mau buyback 1T. Ya Tuhan. Bless you. Ambilin air, bless you. Thank you. MTEL ini disupport tapi chartnya kurang cakep. GoTo ini secara pattern, aku mau bahas GoTo dikit ya. Dia tuh inverse head and shoulders, potensi naik, cuman banyak sideways-nya, jadi gasnya agak kurang kencang. Kenapa? Size-nya kegedean. Thank you nak. Jadi size-nya dia kegedean GoTo itu, jadi agak susah naiknya. Tapi bisa naik kalau kalian ada nyangkut di GoTo, manfaatin buat keluar ya. SMGR ini masih ngebahas saham-saham buyback ya. Jadi SMGR dia buyback 200M dekat support, cuman kayaknya banyak sideways-nya. Aku lebih suka SMBR daripada SMGR. Nah, Medco ini juga cakep. Beberapa hari kemarin kita sempat profit taking di 5 Januari abis Trump nangkep Maduro. Hari ini tadi naik, tapi kita nggak hajar beli, kita ngelihat masih ada potensi retracement sedikit. Jadi untuk jangka pendeknya kita mau nunggu di 1410, jangka menengah kita udah punya di 1310, yang artinya sampai per hari ini kita masih punya jangka menengah cuan 13%. Aku mau bahas lagi untuk saham-saham yang potensial, yang saham-saham lainnya ya. Oh ya, tapi sebelumnya aku mau ngebahas NFP dulu. Unemployment rate hasilnya turun dari 4,5% jadi 4,4%, berarti jumlah penganggurannya menurun guys. Ya, jumlah pengangguran menurun dan pasar tenaga kerja tetap ketat ya, meskipun ada penurunan dalam jumlah pekerjaan yang diciptakan. Jadi secara keseluruhan meskipun tingkat dari penganggurannya menurun, meskipun tingkat pengangguran menurun, penurunan dalam non-farm payroll itu menunjukkan adanya perlambatan dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Intinya masih ada perlambatan perekonomian dan bisa menjadi tantangan. NFP turun dari 56.000 jadi 50.000 gitu. Konsensusnya sebenarnya 60.000, jadi penciptaan atau pertumbuhan lapangan kerjanya masih melambat gitu. Oke.
Oke ya. Oke. Kita mau bahas lagi. Oh ya, tadi lupa simpulin teman-teman. Karena batuk-batuk ya, lupa simpulin. Saham small cap yang potensi naik kelas, small cap MSCI yang potensi naik kelas itu ada Petro, Bumi, dan Antam ya. Small cap potensi naik kelas ke standard cap. Potensi naik kelas ke standard cap. Petro, Bumi, dan Antam. Yang belum kemahalan ketinggian itu Antam secara chart ya, meskipun kalau ada retracement 33 itu akan lebih bagus lagi. Terus yang belum masuk MSCI dan potensi masuk MSCI ada Dewa. Terus yang sudah masuk MSCI standard cap ada TPIA. TPIA-nya udah masuk, nah perhatiin saham udah masuk MSCI standard cap biasanya kayak gini. Dia malah jadi turun. Gitu ya. Oh, kayak gitu tuh. Oke, berarti hati-hati kalau udah masuk standar cap bisa kayak gini nih. BRPT udah masuk standar cap, dia nggak naik. Selesai, tujuan tercapai. Cuan sudah masuk standar cap, ketahan EMA 100 sih. Jadi nggak selamanya saham itu trading ya. Jadi ini udah masuk standar cap, jadi slow down. Perhatiin di sini brand. Ini juga sama, udah masuk standard cap, dia jadi sideways terus. BRMS baru aja masuk standard cap, kayaknya masih bisa naik buat mempertahankan posisinya. Kira-kira seperti itu. Oh ya, TINS dulu sebenarnya juga mau masuk MSCI, tapi gara-gara waktu itu sempat di suspensi dan FCA nggak jadi masuk gitu. Jadi ini sideways-nya masih bisa dipantau buat TINS gitu ya. Oke, terus oh iya, MNC lupa mau bahas grup MNC. Geng Pak HT, grup Pak HT ini mau ini juga nggak sih digas masuk MSCI? Wah, tidak tahu. Cuman yang jelas kalau seandainya dia masuk ke MSCI pun ada rencana ke sana mau digas sampai sana. Kayak masih jauh ya. Baru aja bangun dari tidur gitu loh. Jadi kalau misal pun ke depan ada ambisi sampai ke sana ya kita udah dapat barang di bawah. Ya. Yang belum punya tunggu di retracement 157 156-an. Saham ini gasnya mungkin belum secepat saham Bakri, belum secepat saham Hapsoro ya. Jadi kalau yang belum punya mungkin tunggu 160-an, sekitar 160-an bolehlah, 156 terlalu jauh lah. Ini baru awal-awal nih guys, baru awal-awal banget. Makanya M-Trade ada dapat di 153, ada dapat 144. Sekarang lagi posisi cuannya berarti sekitar 20-an%. Ini kita mau hold buat jangka menengah, dan buat yang nge-hold jangka menengah bareng M-Trade mentalnya harus kuat. Cara mental kuat harus tahu ilmunya, harus benar-benar paham. Ngikutin M-Trade Start minimal. Yang pertama M-Trade Start, kemudian naik kelas ke M-Trade Academy. Dan besok yang join M-Trade Start besok dapat promo diskon untuk join naik kelas ke M-Trade Academy yang ikut sampai akhir ya. Kode promonya ada di akhir. Oke, terus kemudian kita mau lihat jadi gasnya belum begitu kencang. Jangan harap terlalu banyak bisa naik sih, tapi jangan harap terlalu banyak, jangan harap terlalu cepat. Oke. Kawasan industri Jababeka masih dari sektor yang sama seperti tadi kita bahas best ya, jadi dari properti industrial. Jangan dikejar, tunggu dia turun sekitar 280-an, 288. Kalau nggak dapat ya udah biarin aja. Kita akan watch ya. Kita akan watch di M-Trade, tapi watchnya nunggu dia turun dulu gitu. Oke, terus Indi masih ingat nggak Indi? Kita bahas dari sini loh, dari tanggal
Desember kalau kalian ingat Indi ya, kita bilang ini bagus nih Indi ya. Oke. Sekarang dia sudah di 2880, waktu itu di 1 Desember sekitaran 1970-an dan M-Trade ada masuk di situ ya teman-teman semuanya. Indi kita M-Trade cuan 40% masih floating profit. Dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh teman-teman semuanya yang punya sih, kayaknya kalau punya barang-barang M-Trade di bawah gitu, jangan hilang barang deh. Kalau yang belum punya gimana? Sebenarnya kemarin 2 hari yang lalu saya ada bahas M-Trade ada buy di tanggal 7 Januari itu agak tinggi buat jangka pendek. Jadi kita punya 2, satu jangka menengah, satu jangka pendek. Yang jangka menengah di harga 1900-an sekian-sekian atau dekat 2000 tanggal 1 Desember. Yang jangka pendek udah tektok-tektok, yang terakhir masuk lagi di 7 Januari dan sekarang lagi posisinya cuan 12%. Nah, kalau kalian mau nitip sendal silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Apakah ini akan masuk MSCI atau tidak? Tidak usah dipikir. Sebenarnya terlalu overthinking ke MSCI sih kalau pada nanyain gitu. Nah, aku pengen ngasih lihat sesuatu yang menarik guys. Sesuatu yang menarik banget, sesuatu yang menarik meskipun tidak sama persis. Dan perhatikan di sini, penting perhatiin bumi. Bentuknya dulu kayak gini. Nah, ini yang aku... Nah, perhatikan Indi itu bentuknya mirip kayak gitu, bukan berarti saya ngomong Indi akan jadi seperti bumi. Perhatikan di sini, ini sideways, kemudian naik. Nah, dia turun kayak gini. Yang belum dibahas tadi saham Hapsoro ya. Jadi Indinya masih bagus, Harum masih bagus, yang belum gerak Medco yang persis bentuknya kayak Indi sama Harum. Terus kemudian mari kita lihat bumi, terakhir ngebahas bumi. Apa tuh tadi? Bumi apa? Bumi dibandingin Indi, bentuknya sama. Indi bentuknya kayak bumi pas lagi retrace dulu terus tarik lagi. Aku ulang ya. Jadi si Indi itu bentuknya kayak gini. Ini persis sama kayak bumi yang Indi retrace di November kemarin sama kayak bumi waktu retrace di Oktober gitu loh. Nah pertanyaannya apakah si Indi akan semoncer bumi, kita nggak tahu ya. Cuman ini tarikan kedua. Tarikan kedua bagus, menarik sih teman-teman. Oke, terus kemudian aku mau PTBA agak berat, alon-alon guys ya. Ini alon-alon, pokoknya gak ada konglonya, masih sektor komoditas, alon-alon. Harga emas sideways aja. Kesimpulan kalau kalian trending questionsnya nanya bumi, dewa, itu masih trend naik, cuman saya tidak menyarankan kalian beli di atas atau di pucuk, sebaiknya ada retracementnya. Terus retracement yang dimaksud bentuknya seperti kayak tadi saya sudah kasih lihat, seperti ketika Indi ada retrace sampai bulan November dan waktu itu kita beli waktu di awal Desember. Dan contoh lain retracement adalah saham Ratu ya, perhatikan di sini, ini Ratu di sini, ini sempat retrace. Ratu itu juga bentuknya mirip kayak Indi pas pertama dia mantul lagi, mirip kayak Harum, mirip kayak Medco dan kawan-kawan gitu ya. Kira-kira gitu aja teman-teman semuanya. LT gimana? LT, oke mari. Tadi BSD sudah saya bahas loh. BSD sudah belum sih? Sudah belum ya? Lupa. Bakriland Development. Aku bahas BSDE aja. BSDE. BSDE lagi manasin mesin. Dan belum telat. Kalau kalian mau beli sekarang belum telat. Tapi gasnya lebih kencang saham-saham komoditas tadi. LT. LT bangun dari tidurnya. Wah, tahu gitu dulu gak tak jual ya toh. Saya ada cerita tentang LT ini. Saya beli LT di Gocap karena dulu banget, udah tahun berapa ya, pokoknya dia di Gocap lama banget gitu ya, di Gocap lama, 2016 2017 mungkin ya, lama. Terus kemudian kan sempat kena FCA apalah itu, turun di bawah itu ya kan, sampai di level 25 apa. Kesel lah ya, udahlah jual aja lah, jelek-jelekin portfolio saya.
Hari ini bangun loh dia sampai 75. Kalau kalian nanya sih ini arahnya masih naik sih. Tapi tidak bijaksana ngehajar di posisi seperti ini. Biarin aja naik ya sampai nanti pattern dari volume and price-nya udah mulai cakep. Baru itu kita bisa analisis pakai metode super trader. Oke. RMKE belum miss RMKE arahnya ke atas, tapi sekali lagi mau beli tunggu retracement gitu aja ya. Jadi RMKE itu trennya naik, arahnya memang mau naik, tapi ini mirip juga kayak tadi, kalian nggak boleh beli di bukan nggak boleh, duit kalian, kalau saya nggak mau ya beli di pucukan kayak gini. Minimal tuh kena moving average 20-nya minimal itu sekitar 54 atau 55-an. Nggak mungkin dikasih turun di situ, ya udahlah kan cuan dari saham yang lain banyak juga gitu ya. Bisa pilih saham yang lain gitu. Kenapa sih harus maksain beli saham yang kayak gitu? BNBR juga sama ya, tunggu aja dulu sampai pattern chartnya jadi cakep, nggak bolong-bolong, ompong-ompong kayak gitu. Oke. BKSL Ratu udah aku bahas. Teman-teman semuanya, biar kalian nggak galau, BKSL ini agak slow ya, agak slow. Ada potensi naik karena satu sektor naik juga, tapi agak slow dia. Lebih cepat BES dan APLN, KIJA kayak gitu. Sekali lagi jangan beli di pucuk, tunggu di retracement. Teman-teman semuanya yang kalian pengen belajar tentang metode super trader, bagaimana cara trading, langsung aja DM saya mtradestart, EMTRADESTART. How to win, how super trader win the market, Sabtu besok jam 10 pagi tanggal 10 Januari. Please make time, DM saya mtradestart. Kalian akan dapat linknya untuk daftar dan nanti kalian akan dapatkan URL meetingnya di email dan di WA kalian gitu ya. Oke, udah gitu aja. Tadinya aku berencana live cuman sampai setengah 9, ternyata sampai jam 9 juga karena senang banget. Terima kasih Bu Jomailan, Pak Yujo, Mufli, Maria Aryuni, dan semua yang di Tok di YT. Jangan lupa teman-teman follow Igoy, mtrade_id, mtrade.us, dan Cryptofolio ID, dan juga Beyond Money. Kira-kira itu aja. Salam profit, dadah. Excel, Bapak udah ngerti lah XCL. Habis breakout kita tinggal ngehold aja, masih cakep. Yang baru mau beli jangan beli di pucuk. Udah, gitu aja ya. Dadah.